Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi yang berjudul kebutuhan khusus pada permasalahan budaya. Saya Sulfiani sebagai moderator, dan untuk mempersingkat waktu saya akan silakan kepada saudari Poppy sebagai penyaji untuk memaparkan materi yang pertama. Kepada saudari Poppy saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan kebutuhan khusus pada permasalahan budaya. Yang pertama, pengertian dari budaya. Budaya selalu melahirkan ketegangan dalam masyarakat, serta bisa saja menjadi determinan bagi kemajuan dan kemunduran masyarakat, baik dari aspek ekonomi, perilaku, dan dari kesehariannya. Budaya tidak muncul dengan sendirinya, akan tetapi selalu ada stimulasi sehingga menyebabkan terbentuknya suatu budaya yang mengakar pada kehidupan masyarakat. Kecenderungan suatu pola budaya yang sudah terbentuk akan menentukan setiap aktivitas yang terkandung pada setiap individu. Budaya atau kebudayaan adalah seluruh dari pengetahuan, sikap, dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwarisi oleh anggota suatu masyarakat tertentu. Terima kasih, saya akan berikan kepada penyaji kedua. Terima kasih sebelumnya, saya Asri Carolina Subuh akan melanjutkan persiapan persalinan dan kelahiran pada kebutuhan khusus. Persalinan dan kelahiran merupakan terjadi fisiologis yang normal dalam kehidupan. Persalinan adalah proses penularan hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar. Persalinan merupakan titik tertinggi dari seluruh persiapan yang telah dipersiapkan. Beberapa wanita akan menyambut persalinan dengan gembira. Di lain pihak, ada yang menyambutnya dengan kecemasan, ketakutan, dan kesedihan. Selanjutnya saya akan memberikan kepada teman saya. Terima kasih. Saya Resta Trikuntari akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu persiapan persalinan dan kelahiran. Perempuan berkebutuhan khusus ada yang sedang mempersiapkan atau menjalani proses kehamilan dan melahirkan. Bagi mereka, ada beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum hamil dan melahirkan. Berikut ini tips yang dibagikan aktivis pemenuhan hak kewenangan disabilitas sekaligus blogger asal Inggris, Lizzie Gwilliam, yaitu: 1. Pilih konsultan kesehatan yang mengetahui disabilitas pasien. Pastikan konsultan kesehatan terpilih adalah konsultan kesehatan yang mementingkan kondisi kesehatan secara menyeluruh, bukan hanya terfokus pada keadaan disabilitas saja. Pilih konsultan kesehatan yang memiliki sikap perhatian, cepat tanggap, dan terampil. Yang kedua, sertakan asisten rumah tangga yang terampil. Asisten rumah tangga yang terampil akan sangat membantu saat penyandang disabilitas membutuhkan pertolongan menghadapi proses kehamilan, melahirkan, serta pasca melahirkan. Yang ketiga, periksa keadaan rumah sakit atau kondisi tempat melahirkan. Periksa penyediaan aksesibilitas di rumah sakit atau tempat bersalin. Pastikan terdapat bidang miring atau tempat berjalan khusus roda atau pegangan yang dapat digunakan oleh pasien disabilitas. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Nama saya Sherly. Yang keempat, pastikan ada pendamping dari pasangan atau keluarga saat mendekati kelahiran. Pastikan pasangan atau keluarga dapat membantu penyandang disabilitas ketika mulai masuk ruang perawatan sebelum melahirkan. Sebab
pasangan atau keluarga yang dapat memberikan dukungan secara psikologis dan menolong penyandang disabilitas bila mereka harus melakukan mobilitas seperti ke laboratorium atau ke kamar kecil. Kelima, persiapkan teknik khusus saat penyandang disabilitas memberikan ASI kepada bayi. Beberapa rumah sakit menggunakan alat gendong bayi yang dilengkapi tali pengaman yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas tanpa lengan bila ingin menyusui bayinya. Ada pula yang menggunakan teknik mendekap bayi dengan posisi bayi tengkurap di atas dada ibunya. B. Permasalahan anak pada ibu berkebutuhan khusus. Dibandingkan dari beberapa tahun yang lalu, jumlah anak berkebutuhan khusus kini mengalami peningkatan di Indonesia sendiri. Data BPS tahun 2017 mencatat jumlah anak berkebutuhan khusus mencapai 1,6 juta anak. Meskipun pendidikan inklusi semakin banyak tersedia, tantangan terberat tetap ada di tangan orang tua. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Yuda Sriani akan melanjutkan materinya. Yang pertama, dorongan batin. Berbagai macam emosi negatif kerap muncul pada orang tua dengan anak berkebutuhan khusus seperti sedih, malu, khawatir,